Selamat sore lur, sekarang kita sudah berada di wisata baru gua yang bernama Gua Selo Arum, tempatnya di Desa Dadapan. Nanti kita akan menemui salah satu yang berada di sini yang mungkin nanti kita bisa cari tahu info lebih lanjutnya. Kita langsung masuk saja, nanti kita bisa temui itu ada penjaganya. Nanti kita cari tahu lebih lanjut kapan gua ini dibuka, ataupun mungkin ada hal-hal menarik yang dapat kita cari tahu. Oke, langsung saja kita masuk ke Selamat sore Mas. Ya, Mas, ini kan saya kepengen tahu tentang Gua Selo Arum nih ya. Ini kan termasuk baru berarti ya? Termasuk baru. Ini baru buka. Ini kan minggu ini. Oh, 2 minggu ya? Iya. Ini sebenarnya kami berdua ya. Jadi kami penasaran dengan adanya gua baru ini di Desa Dadapan. Betul ya? Di Desa Dadapan. Karena Beji ya? Iya. Karena kan sebelumnya kita pernah lewat itu di jalan raya di bawah, itu kan belum tahu. Iya. Ternyata kok di sini itu ada wisata goa. Nah ini, Siap. ini kami kalau Masnya berkenan, mohon diceritakan lah ini sedikit kapan goa ini ditemukan lah. Ngoten nggih, bisa nggih? Siap. Oh, siap. Terima kasih. Kalau makaten intine kalau dari segi penemuan ya Mas ya. Iya. Dari segi penemuan Gua Selo Arum ini sebenarnya kisahnya sudah lama. Dari cerita masyarakat bahwasanya di wilayah sini itu ada tempat pertapan, tapi belum diketahui bahwasanya di daerah sini ini ada gua atau song gitu kan. Kalau cuma secara masyarakat ada tempat pertapan begitu kan. Oh gitu. Di awal tahun 2012 sampai 2013 kan di daerah kita ada pelebaran jalan. Itu dari Jalan Pacitan Solo. CLS deh. Bukan CLS. Yang CLS kan Oh iya. Berarti jalan di bawah ya Mas ya. Jalan utama Pacitan. Oke. Jalan lama. Oke. Itu yang di belakang di ujung goa sini itu kena bucket atau alat berat dalam istilah pelebaran jalan. Oh iya. Nah, di tahun 2013 itu ya kemarin juga ada yang memang pertama kali masuk ke sini operator alat beratnya yang membuktikan sendiri bahwa dia merasa mungkin dialah yang pertama untuk meneliti atau masuk ke dalam gua sini dengan Mas Rizky namanya operator alat beratnya itu. Nah baru di tahun 2013 itu pun juga Mas Rizky itu katanya udah bilang atau istilah menginformasikan kepada warga setempat yang ada di dusun Beji sini bahwasanya di sini itu ada tempat gua yang kiranya bisa dikunjungi ataupun bisa dibuka untuk wisata. Oh gitu. Tapi di tahun segitu kan dulu untuk pengembangan wisata itu kan masih istilahnya sangat minim, susah untuk kita berkembang dalam dunia pariwisata gitu kan, walaupun kita terkenal dengan Pacitan Kota 1001 Gua atau gimana begitu. Nah, dari situ barulah kami di tahun 2018 itu waktu pembukaan tempat wahana itu kami kelola swasta yang dulunya dengan nama Pacitan Indah yang sekarang jadi namanya Beji Park gitu. Oh itu satu manajemen berarti. Satu manajemen dengan Gua Selo Arum. Oke Mas, bisa sambil jalan mungkin. Kalau dari segi nama Gua Selo Arum sebenarnya dulu kami mengambil nama kasebutan Tenger ada lumut yang ada di sini Mas. Karena akses masuk dulu kan lewat sini nih. Ini akses masuk pertama. Di sini ketimbun sama tanah ya, Mas. Oh, gitu. Iya. Ketimbun sama tanah di sini. Akses masuk pertamanya ke sini. Pas waktu kami pengerjaan pertama kami menjumpai lumut di bebatuan ini. Salah satunya di sini. Salah satu ini sampai ke sana itu berlumut. Tapi lumut itu kami turut lah kata orang Jawa, diurut itu menghasilkan aroma arum gitu. Sama ada genangan air di sini waktu kami cangkul pertama mengalirnya itu ya memang baru aroma arum wangi gitu. Iya. Itu dengan kasebut setengah sampai sekarang
sekarang menjadi nama gua Siloam. Oke. Kan pekerjaan ini kami mulai di bulan Januari tanggal 14 tahun 2022 ini. Kami berjumpa 25 orang pekerja untuk penggalian tanah, Mas. Untuk penggalian tanah di sini. Tinggi tanah tuh kalau di sini 120, kalau di depan itu 2,20 meter. Oh. Itu bedanya di situ. Berarti ini memang ketimbun tanah. Oh, gitu. Ketimbun tanah. Ada juga peninggalan-peninggalan yang ada di dalam bawah sini yang memang kami masih simpan, itu ya memang masih alami peninggalan. Itu juga masih ada. Nah, ini salah satunya peninggalan waktu pertama kami survei juga sudah ada di sini. Oh, ini memang letaknya di sini, Mas ya? Juga ada di sini, Mas. Oke. Oh iya. Siap. Lanjut. Ini saya yang pertama, itu bentuknya tadi seperti Mas ya? Kayak wadah itu apa? Iya, kalau itu bisa jadi tempat penerangan, bisa jadi juga tempat untuk tempat kayak apa? Dupa atau apa? Oh ini lagi. Oh gitu. Berarti Mas ya, kira-kira dulu itu memang pernah ada yang pernah masuk ya? Ada yang pernah masuk, memang ada yang pernah tinggal di sini gitu kan. Oke, siap. Ini yang kedua, yang ketiga sana udah membantu juga ada. Pas waktu kami survei di bulan Desember itu, ya kami kan namanya baru pertama kali ya. Baru pertama kali itu kami kesulitan ada di posisi ini. Oh, di sini Mas ya? Karena di sini ada genangan air yang istilahnya menghambat kami untuk melakukan survei, meneliti kedalaman sampai Nah, jadi ini kenapa kami buat yang sekecil ini dibuat kolam di sini, ada maknanya, ada maksudnya juga. Waktu di konsep awal sebenarnya di sini ini mau kami buat kolam, jadi mau kasih kita jembatan. Jadi istilahnya meninggalkan unsur alami yang waktu pertama kali kita temukan. Masuk ke dalam proses itu gitu. Tapi kok akhirnya tidak jadi di tidak jadi ya. Bener-bener ya, ini belum selesai juga ya. Waktu kami mau istilahnya membuat sini kolam, kan ada kemajuan untuk penyelesaian istilah pengerjaan sampai jadinya gua ini gitu kan. Kalau gitu. Perencanaan di awal sebenarnya konsepnya masih lama Mas untuk dibukanya. Jadi dimajuin untuk dibuka di hari raya ini kan gitu. Berarti memang karena deadline-nya itu dimajukan. Deadline-nya dimajukan gitu. Kami konsultasi sama tukang itu katanya memakan waktu lebih dari 20 hari pengerjaan kalau pembuatan kolam sama jembatan kan gitu kan. Oke. Nah, ini ya kemungkinan besar di waktu ke depan masih ada pengembangan itu masih ada pengembangan siap. di sini karena kalau pembangunan ini bukan pembangunan yang namanya pembukaan dan pengerjaan gua Selo Arum ini baru selesai 65 sampai 75%. Sisanya gitu. Masih banyak lagi ya. Berarti masih sarana tempat santai di luar belum itu. Tempat santai musola sama apa yang di atas ini juga belum juga dikasih. Berarti ke depan memang masih ada kelanjutan ya. Oke, siap. Kalau yang di atas ini dulu kami sebutakan dengan cerita yang Ketua Jawa kami datangan kemari. Ini tempat petilasan ya, kayak istilahnya sajadah ataupun kayak semacam apa ya? Kalau orang bilang alas gitu kan, alas untuk tempat pertapa atau bukan pertama yang sudah membatu. Ini batunya tipis-tipis ini yang sudah membatu kayak seolah-olah ada. Kalau mau nengok lewat bisa kita naik bisa melihat lewat sini. Kayak ini banyak koyon. Tuh dia. Iya. Kalau kita sebut stalaktit sih bukan kayak seolah-olah dulunya tuh kayak alas gitu ya. Buat alas gitu. Nah, salah satunya itu. Memang ya udah membatu. Tipis banget. Oke. Itu
Terus cerita masyarakat kami juga mengatakan bahwa saya di sini untuk tempat pertapa, tapi orang dibilang pertapa itu nggak dibilangkan di dalam gua gitu kan, dibilangnya di luar. Di luar di selatan gua sini yang di gunung atas sana kan ada batu lagi masih agak melebar gini ya, agak apa ya, dibilang agak datar gitu loh, agak datar. Disebutnya di situ, tapi pas waktu kami dapat informasi di sini ada gua, kami percaya bahwa ada di sini tempat pertapa sejatinya gitu. Oh gitu. Yang untuk tempat pertapa kami kasih sebutkan pertama ya memang satu-satunya ya ini Mas. Ini tempat pertapa. Oh iya. Kalau yang di atas ini yang di sebelah kanan ujung tempat kita masuk ini tempat pawajangan. Kami sebutkan ya tuh. Nah, terus Mas, saya penasaran yang pertama kali sampaikan pertama kali ditemukannya itu. Oke. Ini kan sudah mentok berarti Mas. Sudah mentok. Ini tempat hanya khusus untuk bertapa. Bertapa. Memang kami disebutkan mengatakan. Oke, nanti kita lihat. Pertama kali kami ditemukan lewat sini. Ini untuk yang bawah situ itu kan udah mentok kan Mas? Itu ada cahaya Mas. Itu cahaya alami. Nah, itu dia. Itu udah cahaya yang bekas pelebaran jalan. Yang terkena alat berat. Itu ya. Untuk pelebaran jalan, dan si Mas Rizky operator alat beratnya itu waktu pertama kali gue lewat sini. Lewat sini nih. Cerita Mas Rizky begitu. Itu dia. Iya. Tapi yang bikin kami dulu unik Mas sebenarnya nggak dari sini. Setelah ini diketemukan kan waktu pengerjaan kami menemukan lagi di bawah ini. Yang saya senter ini sebenarnya dulu masih ada lorong lagi Mas. Oh itu? Iya. Ada lorong lagi. Masuk ada lorong masuk ke dalam. Tapi lewatnya di bawah jalan aspal. Oh. Di bawah. Setelah kami menggali 2 meter ke dalam, ini ketebalan aspal sama dinding gua yang ini cuma 180 cm. Kami waktu minta izin sama owner itu nggak boleh, ternyata nggak ada 2 meter ketebalan batu sama tanah yang ada. Oh, berarti bahaya. Bahaya. Oh, bahaya. Setelah di situ sama owner nggak boleh, kami tutup, suruh semenisasi demi keamanan bersama daripada nanti ada anak-anak yang masuk, nggak menggunakannya yang nggak bertanggung jawab, bisa membahayakan mereka kan. Makanya disuruhnya nutup, suruh semenisasi. Terus yang air ini buat akses kami keluar masuk material. Oh iya, itu ada bekasnya. Kita lanjut ke lokasi tempat pertapaan berarti Mas, yang mentok itu tadi. Oke, coba kita lihat ke sana. Yang kami sebut dengan tempat pertapan. Pertapan ada di sini. Nah, ini memang tempatnya ya. Oh ini tempat pertapan yang kami kasih sebutkan. Yang paling ujung sebenarnya paling ujung sendiri ada di sini dari Gua Selo Arum ini. Ini tempat yang paling ujung dari Gua Selo Arum di Kasat Kotakan tempat pertapan. Oh berarti kira-kira Mas ya. Tadi kan di awal sebenarnya cerita masyarakat itu sudah ada. Iya. Cuma kan yang beredar di masyarakat itu tempat pertapaannya itu malah di luar ya? Malah di luar, di atas gunung selatan dari pintu gua ini. Itu ada batu yang mendatar gitu, itu tempat pertapanya cerita masyarakat kan begitu. Nah, setelah kami menemukan dan mengerjakan pengerjaan gua istilahnya pembukaan lah. Itu baru ya ternyata kami mempercayai di sini gitu karena gitu. Dari segi peninggalan kan ada yang seperti tadi itu. Oh iya betul. Kalau bukan tempat untuk istilahnya apa ya kebutuhan spiritual, nggak mungkin ada peninggalan kan gitu kan. Ya, intinya dari kata-kata itu aja kita udah bisa menelisik bahwasanya di sini memang ada kehidupan, ada yang menghuni, entah itu seperti apa yang kami percaya legenda kami adalah tempat pertapan. Gitu. Seperti halnya tadi, nanti kita konsep lagi di depan. Depan. Oke. Kenapa kami membuat patung itu dan kenapa intinya sampai begitu. Gitu. Di depan tadi ada 2 patung kan? Ada 2 patung, terus yang di bawah ada 1 patung lagi. Ini patungnya. Ini patung yang itu. Oke, lanjut. Oke. Pada jalan itu kan yang namanya alat berat gitu kan, itu pembantu yang ada di sudut sana ujung yang ujung tadi ada air
Nah, itu ya namanya. Salah kira sih kalau bukan tahu. Tidak, ini tanah ini dulu. Di sini ini tanah, di bawah sini tanah agak naik ke sana, baru sini naik gitu. Ini tanah di bawah ini, makanya dia melebar gini tuh karena dikarenakan untuk stalaktitnya iya, nggak bisa gitu turun ya. ke bawah. Kalau penggalian kami yang tanahnya segini nih, bukan tanah timbunan. Saat ini disemprot ya Mas ya? Iya. Biar tanahnya Yang kami sesali sebenarnya satu, lumut yang berbau harum itu hilang. Nah. Kami semprot. Ada di sana itu dulu berlumut, agak ya lengket-lengket kuning-kuning hijau-hijauan gitu. Itu waktu pertama kami sebut tetenger jeneng Gowo Sela Arum dari lumut nih gue. Ya kan namanya juga kami pengerjaan untuk pengeluaran tanah ya Bu ya. Kami keluarkan tanah kan kotor dulu, kami kemudian ini nggak berupa batu gini, kan masih kotor dulu. Kami semprot gitu, Ya semprot yang mudah-mudahan sana. suatu saat ini timbul lagi ini. Kata peneliti masih bisa timbul loh. Masih bisa timbul tapi nggak tahu lamanya seberapa gitu. Pasti timbul katanya. Iya. Sayangnya harusnya hilang. Harusnya hilang, cuman ya kadang-kadang timbul sendiri ya. Iya. Tapi ini gimana deh? Lumut-lumut Di sini kemana? batunya dari situ ini terus yang itu sampai sini nih ya. Ini terakhir nih, terakhir kali yang berlumut dulu. Nah ini salah masih kayak gini loh lumutnya tuh. Nah ini lebih kuning, ada kuningnya gitu. Oh. Ini mau tumbuh rasanya mungkin aku nggak tahu. Ya mudah-mudahan nanti Bisa tumbuh lagi. Tapi kalau dipegang terus ya nggak mungkin nggak Iya. lagi. Tapi juga kita kan udah nggak nyampe. Iya betul Bu, karena dulu kan rendah banget. Karena akses masuk pertama kan ini. Oh, Ini akses masuk pertama, tangan kami pertama kali megang batu itu ini. Batu ini baru kemari yang agak rendah kan. Ulas ke konsep di awal di depan ini salah satunya kenapa kami istilahnya mengambil konsep Anoman, ada prasasti patung Anoman di bawah sana, sama di sini ada dua patung yang Sabdo Palon, yang ini Noyo Genggong. Nah, kami konsep di awal adalah cerita Ramayana sebenarnya, belum menggali ke cerita dari legenda penemuan yang ada di dalam kan gitu kan, sisa penemuan yang ada di dalam. Itu gua ini tertutup sama batu, Mas. Salah satunya ada di halaman itu batu yang menutup gua ini. Yang di depan itu Mas? Iya, sampai istilahnya kami membuat konsep dengan adanya patung Anoman itu seperti halnya kisah Ramayana. Oh. Itu si Subali sama si Sugriwa kan saudara. Inspirasinya ya? Iya, inspirasinya dari situ sebenarnya, hanya konsep dari cerita Ramayana. Ternyata dari peninggalan yang ada di dalam itu waktu diteliti ada kaitannya dengan kerajaan antaranya Majapahit sama Mataram kan gitu. Ya ini masih diteliti prosesnya. Kalau di konsep awal kami memang ada banyak cerita, ada banyak keunikan yang ada di dalam Gua Selo Arum atau yang ada di wahana Gua Selo Arum sini. Itu batu itu yang menutup salah satunya, padahal itu yang nggak terlalu besar lah dibandingkan dengan batu yang kami timbun di bawah pohon palem itu Mas. Warung. Ya. Itu lebih besar lagi daripada batu itu. Ya, anehnya batu ini itu dua alat berat untuk menarik nggak mau pergi dulu. Cuman golang-goling sini aja sama orang disuruhnya sampai situ aja. Nah, itu. Setelah itu ya kami konsep kejawen ini ya namanya si Sabdo Palon sama Noyo Genggong kan ya cerita rakyat orang Jawa kan sudah ada kan gitu kan ya dari kayak pewayangan kayak apa memang udah ada ceritanya ya, kami sematkan istilahnya buat prasasti di sini. Siap. Seperti halnya tangga, Mas sudah menghitung atau belum? Oh, tangga yang kita lewati tadi ya, pas itu masuk. Tangga kemerdekaan tuh Mas. Oh. Ya, yang bawah tadi itu yang sampai bordes pertama itu 17. Yang dari bordes pertama ke bordes kedua itu 8. Yang dari kedua sampai ujung sini sampai atas itu 45. Oh, berarti Mas ya. Seperti itu monumen Jenderal Sudirman yang dipakis ya. Jenderal Sudirman kan dibalik 45, 8 baru 17. Ini dari dulu 8 baru 45 ya gitu. Oke. Siap. Ada banyak keunikan sebenarnya Mas yang
bisa diulas untuk wahana sini. Oh gitu ya. Iya. Ini rencana ke depan Mas, ini masih ada pengembangan lagi? Banyak Mas, pengembangannya musola satu pertama, terus kamar mandi di atas juga belum. Kayak di dalam tadi yang kolam sama jembatan juga belum. Terus kalau di luar untuk tempat santai itu masih ada lagi. Untuk jalan istilahnya adventure trip. Oh rencana itu? Nah, adventure trip dari Goa sampai ke Beji itu juga udah ada istilahnya wacana. Jadi ya masih banyak pengembangannya. Kira-kira kalau dihitung dari ke situ ke semua pengerjaan Goa ini baru 55, nggak nyampe 75%. Tapi kalau dari segi wahana untuk tempat santai itu udah 75% lah gitu. Istilahnya mengerjakan yang udah jadi sini. Sementara seperti itu teman-teman, nanti untuk update lebih lanjutnya kita bisa tunggu terkait dengan keluarnya apa ya cerita-cerita yang sempat beredar sebelumnya. Itu ada Brawijaya itu ya. Nanti kita tunggu biar lebih valid lah. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih, semoga objek wisata ini bisa lebih maju. Oke Lur, itu tadilah perjalanan kita ke dalam Gua Selo Arum. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Didik selaku pemandu wisata yang ada di Gua Selo Arum. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti perjalanan kita dari awal sampai selesai. Terima kasih kami sampaikan dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.